Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yahdihillahu fala hadiyalah. Kita tidak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas proses belajar mengajar di sekolah yang kita cintai ini. Selawat beriring salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana syafaatnya lah yang kita harapkan mulai daripada saat ini sampai yaumil akhir nantinya. Anak kami yang kami sayangi, adapun materi kita di semester yang kedua ini atau semester genap ini tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Bapak ulangi sekali lagi, meniti hidup dengan kemuliaan. Di mana dalam hal meniti hidup dengan kemuliaan ini perlu anak kami memiliki sikap pengendalian diri, di mana dalam hal yang dimaksud dengan pengendalian diri adalah keinginan mengontrol diri sendiri dengan menempatkan diri pada posisi yang terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan mengerti apa yang buruk yang harus kita kerjakan dan atau yang harus kita tinggalkan. Jadi dalam hal pengendalian diri ini, usaha menghindarkan diri dari segala yang bisa merugikan diri kita maupun orang lain. Itu dalam hal maksud daripada pengendalian diri dari segi pemikiran Bapak. Di mana dalam hal pengendalian diri ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah harus kuat. Ya, pengendalian diri adalah orang kuat yang bisa menguasai dirinya. Orang kuat itu bukan yang dari segi kuat dari segi tenaga, tapi kuat dalam hal bisa menahan dirinya untuk meninggalkan hal-hal yang maksiat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang kuat itu bukanlah yang kuat dalam hal bergulat, namun orang yang kuat menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan bahwa seorang pria berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nasihatilah saya. Nabi berkata, jangan marah. Pria itu bertanya yang sama lagi dan lagi,
dan Nabi Muhammad mengatakan dalam setiap kasus jangan marah. Ini nasihat daripada Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Pentingnya pengendalian diri, maksudnya menghindari daripada sifat-sifat buruk manusia, menghindari daripada sifat-sifat buruk manusia. Adapun sifat-sifat buruk manusia yang sering kita lakukan, yang mudah kita jumpai, yang tampak sengaja kita melakukannya, yaitu berbohong, marah, sombong, dan mencuri. Jadi dalam hal pengendalian diri inilah yang harus anak kami hindari dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Bapak ulangi sekali lagi, di mana yang harus kita hindari adalah sifat-sifat buruk manusia seperti mencuri, berbohong, marah, dan sombong. Jadi dalam hal inilah yang harus kita hindari. Pentingnya pengendalian diri itu. Adapun sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia yang harus kita lakukan, yang pertama, sabar dalam hal menghadapi musibah ataupun cobaan. Sabar dalam hal melaksanakan perintah Allah. Sabar dalam hal meninggalkan larangan Allah. Jadi itu sifat-sifat yang baik yang harus kita miliki, kita sebagai umat Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, selalu berhati-hati atau teliti, di mana dalam hal hidup ini banyak jebakan-jebakan yang harus kita waspadai dalam hal hidup kita. Tanpa kita memiliki kehati-hatian atau ketelitian dalam hidup, tentu harus bertemu dengan berbagai macam masalah persoalan, baik dia menyangkut daripada masalah hukum dan juga masalah-masalah pelanggaran yang lain. Jadi perlu kita sebagai manusia berhati-hati atau teliti dalam hal hidup ini. Tanpa kehati-hatian dan teliti, tentu kita akan mudah terpengaruh, tergoda dengan hal-hal yang negatif. Tapi dengan berhati-hati kita, insya Allah akan terhindar daripada yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, sifat yang baik manusia adalah jujur. Jujur adalah ucapan, perbuatan, dan juga amalan kita. Jujur, pikiran, perbuatan dengan hati kita. Sesuai apa yang ada di hati kita, sesuai yang kita ucapkan. Apa yang ada dalam hati kita sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Jangan kita munafik. Jangan kita munafik. Yang keempat, sifat yang baik yang harus kita miliki adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki, nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tanpa kita tidak bersyukur, tanpa bersyukur, kita akan merasa kurang, ya, kurang dalam hal berbagai hal dalam hal hidup ini, kurang terus. Tapi dengan banyak bersyukur apa yang kita miliki saat ini, kita merasa cukup atas pemberian nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sifat yang baik yang harus kita miliki adalah terhindar daripada sifat gelisah, cemas, iri, dan pemarah. Terhindar daripada sifat gelisah,
tidak tenang, cemas, iri, dan pemarah. Kita buang jauh-jauh sifat-sifat yang negatif ini. Insya Allah kita akan mempunyai pengendalian diri yang benar, yang mana pengendalian diri yang menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Pengendalian diri, aspek ini penting sekali dalam hal kehidupan manusia, sebab musuh terbesar manusia bukan berada di luar dirinya, bukan orang lain, namun justru musuh besar yaitu berada dalam diri kita sendiri. Dengan demikian, kemanapun seorang pergi, maka orang tersebut selalu diikuti oleh musuh. Dalam hal ini, permasalahan yang kita hadapi sebenarnya dari diri kita, yaitu yang membawanya. Baik dalam hal ucapan kita, baik dalam hal tindakan kita, yang sebenarnya itu muncul adalah dari diri kita. Hanya satu jalan yang mengalahkan musuh besar itu, yaitu pengendalian diri kita. Hanya satu musuh besar kita, yaitu melawannya lah dengan pengendalian diri. Bisa kita menghindari diri kita yang sebelumnya bisa membawa kita menjadi celaka ke arah yang lebih positif. Jurus pertama yang harus kita miliki dalam hal pengendalian diri adalah dengan menggunakan prinsip kemoralan. Kemoralan maksudnya itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Setiap agama pasti mengajari kemoralan. Misalnya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak menipu, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, tidak melakukan tindakan-tindakan asusila lainnya. Jadi anak kami perlu untuk memiliki sikap pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Jurus kedua dalam hal pengendalian diri adalah dengan menggunakan kesadaran otak. Kita sadar suatu saat suatu bentuk pikiran atau perasaan yang positif atau negatif muncul sehingga kita tidak dikuasai oleh perasaan tersebut. Perlu kesadaran diri adalah awal waktu dari produktivitas kerja yang mendatangkan kesuksesan hidup. Jurus ketiga dalam hal pengendalian diri yaitu dengan perenungan. Saat kita sudah benar-benar tidak tahan, mau meledak karena dikuasai oleh emosi, saat kita mau marah besar, coba lakukan perenungan, coba lakukan mujahadah. Kita baca diri kita, siapa diri kita. Kita pertanyakan diri kita siapa, untuk apa kita lahir ke dunia ini. Apakah untuk bertengkar, apakah untuk marah, apakah untuk yang lain. Jadi perlu perenungan bagi diri kita agar kita terhindar daripada yang bisa merugikan diri kita sendiri. Apa sih untungnya saya marah? Apakah benar reaksi saya seperti ini? Jadi perlu kita renungkan. Jurus keempat, jurus pengendalian diri dengan menggunakan kesabaran. Jadi apabila kita disakiti oleh orang lain, kita sabar. Kita ditendang atau emosi kita naik, maka yang harus kita lakukan adalah kesabaran dengan menghindari daripada masalah, dengan menghindari daripada hal-hal yang membuat hati kita emosi. Saya sangat ingin mengetahui wajah musuh saya.
sebab tanpa terlihat dia terus-menerus mengikuti saya kemanapun saya pergi. Banyak rencana saya dibatalkannya, bidikan saya digagalkannya. Dia menghambat jalan saya maju ke depan. Ketika saya berjuang menuju kesuksesan, dia berkata dengan muram kepada saya, kamu tidak akan bisa. Pada suatu malam saya menangkapnya, memegangnya erat-erat dan mengambil cadarnya. Lalu saya melihat ke wajahnya. Wah, ternyata diri saya yang saya lihat. Jadi dalam hal ini perlu mengetahui siapa dan apa yang harus kita perbuat agar kita terhindar dari permasalahan-permasalahan yang harus kita lakukan. Jadi dalam hal ini kitalah yang memotivasi diri kita untuk tidak berbuat atau menghindari, menjauhi dari yang bisa membuat kita merugi. Yang kedua, husnuzan. Husnuzan, pengendalian diri. Yang kedua, husnuzan, dengan cara meniti hidup dengan kemuliaan harus memiliki berprasangka baik. Berprasangka baik dalam hal diri kita, berprasangka baik. Teruslah berprasangka baik, berprasangka baik, dan terus berprasangka baik apapun yang terjadi dalam diri kita. Baik dia sakit, sedih, senang, harus kita berprasangka baik kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil Al-Quran tentang perintah berprasangka baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zutanibu katsiran minadz zanni inna ba'dadz zanni ismu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian daripada prasangka adalah dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, mengajak kita orang yang beriman agar menjauhi prasangka. Sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas memerintahkan kepada kita orang yang beriman ini agar menjauhi kebanyakan daripada prasangka atau kecurigaan yang negatif. Begitu juga dalam hal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wadzanna fa inna dzanna kazabu. Hadis rawahu Bukhari. Jauhilah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah dusta perkataan. Karena merupakan prasangka itu adalah perkataan yang dusta. Belum jelas dia. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga dalam hal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang berprasangka baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala inna husnad zanni min husni ibadati.
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya berprasangka baik bagian daripada kebaikan ibadah. Kebaikan ibadah. Jadi perlu dalam hal berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan syukur. Agama Islam mengajak kita agar berprasangka baik terhadap diri sendiri, berprasangka baik kepada orang lain, dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada sama manusia, bersama kehidupan keluarga, bersama kehidupan tetangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perlu kita berprasangka baik terhadap kita sebagai sebangsa dan setanah air. Begitu juga dalam hal bertetangga dan juga berkeluarga. Husnuzon dalam hal diri sendiri, percaya diri, gigih, menuntut ilmu, berkarya. Jadi kepada diri kita sendiri pun perlu kita untuk berprasangka baik agar kita bisa mengutuk kegelapan langsung kepada penerangan. Jadi dalam hal berprasangka baik ini perlu kita miliki agar kita terhindar daripada segala yang bisa merugikan diri kita. Yang ketiga, meniti hidup dalam kemuliaan persaudaraan dalam hal Islam atau ukhuwah, di mana persaudaraan adalah kumpulan individu manusia yang bersatu menjadi satu. Jadi perlu kita untuk saling bersatu atau bersaudara dalam hal untuk mendapatkan kemajuan dan juga kesuksesan dalam hal hidup. Persatuan adalah kumpulan individu manusia yang bersatu atau menjadi satu. Jadi perlunya kita untuk bersatu menjadi satu ini ada dalam hal perintah Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita agar bersatu menjadi satu, agar menjadi kuat. Dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Quran surah Al-Imran ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Apalagi kita sebagai umat Islam, kita adalah bersaudara. Dari Nu'man bin Bashir, Nabi bersabda, perumpamaan kaum yang beriman yang saling mencintai, saling mengasihi, dan saling membantu satu kepada yang lain bagian satu tubuh, bagaikan satu tubuh yang apabila satu anggota menderita sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakitnya, tidak mau tidur dan demam. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Jadi ukhuwah atau persaudaraan secara umum disebut sebagai ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan dalam hal Islam, sesama mengimani atau bertauhidkan kepada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sama-sama bertauhidkan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka disebutlah itu sebagai ukhuwah Islamiyah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatun fa'aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu, damaikanlah antara keduanya, saudara-saudaramu, dan bertakwalah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Jadi dalam hal dalil tentang persaudaraan ini jelas dalam Al-Quran. Nah, jelas. Ini dalam hal ini Bapak sebutkan buat begini untuk mengetahui daripada mufradat atau kata-kata, kosakata daripada ayat ini, di mana arti daripada innama, sesungguhnya al-mu'minun, orang-orang mukmin, ihwah, bersaudara, fa'aslihu, maka damaikanlah di antara, baina di antara ahwaikum, kedua saudaramu, dan bertakwalah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum, agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi itulah dalam hal kosakata atau mufradat daripada Quran surah Al-Hujurat ayat 10, biar anak kami bisa mengartikan potongan-potongan ayat ini. Innama, sesungguhnya al-mu'minun, orang-orang mukmin, ihwah, bersaudara. Jadi anak kami bisa mengartikan daripada mufradat, potongan-potongan ayat yang barusan kita baca. Bainahum, di antara mereka boleh. Adapun contoh berperilaku persaudaraan, yang pertama adalah jika tetanggamu itu sakit, kau jenguk. Jika meninggal dunia, kamu antar jenazahnya. Jika meminjam uang, kamu pinjami. Jika ada kekurangan atau aib, kamu tutupi. Jika mendapat kebaikan, kamu beri selamat. Jika ditimpa musibah, kamu hibur. Jangan meninggikan bangunanmu di atas bangunannya, sehingga menghalangi datangnya angin kepadanya. Dan jangan diganggu dengan bau masakanmu, kecuali kamu menghadiahnya sebagian daripada masakanmu itu. Dalam hal contoh, dalam hal persaudaraan langsung disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini larangan mengolok-olok sebagai saudara. Kita sebagai sama-sama berukhuwah, sama-sama beriman, kita sebagai sama-sama seakidah,
Seharusnya janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Jadi dalam hal ini kita sebagai umat Islam, kita tidak boleh merendahkan, menertawakan orang lain. Boleh jadi mereka lebih baik daripada kita, dan orang lain tidak boleh merendahkan kita. Mungkin saja kita lebih baik dari mereka, karena Allah yang lebih mengetahui. Wallahu bima ta'malun. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui dari segalanya. Ini dalam hal iblis supaya kita tersesat. Jadi dalam hal itulah dulu yang anak kami pelajari dalam hal pertemuan kita ini. Mudah-mudahan apabila ada pertanyaan dan juga kurang jelas ditanyakan nanti, dan juga kalau ada kesalahan, kekurangan dalam hal penyampaian Bapak duluan minta maaf. Dan di lain waktu kita jelaskan kembali pada saat kita tatap muka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.